Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan tentunya diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya nih pemirsa setia Tanjung Pinang TV? Semoga tetap sehat dan semangat menjalankan ibadah puasa. Dan tentunya mari kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini. Nah pemirsa, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada FKM, yaitu Forum Komunikasi Mubalik Tanjung Pinang, yang merupakan sarana dakwah Islami yang hanif, arif dan juga toleransi dalam membina umat di bunda tanah Melayu ini. Masya Allah. Yang sudah mengirimkan tentunya Ustadz dan juga Ustazah yang bisa menyampaikan tausiahnya di bulan suci Ramadan ini, menambah tingkat keimanan kita dan juga keislaman kita tentunya. Nah pemirsa, substansi dari keislaman itu adalah al-istislam at-ta'am, di mana kita berserah diri secara totalitas kepada Allah. Karena dengan berserah diri inilah maka kita dapat mengimplementasikan ketaatan kita secara penuh. Dan tentunya kita akan menyadari betapa sempurnanya Allah di mata kita. Nah, di bulan puasa Ramadan yang penuh berkah ini pemirsa, ini adalah momen untuk kita dapat meningkatkan ketaatan kita dan juga ketakwaan kita tentunya. Karena dengan begitu tentunya atas dasar kita membangun itu semua, kita bisa berserah diri dan juga tentunya atas penyerahan diri secara totalitas juga, serta ketaatan kita juga, sehingga kita dapat mewujudkan perdamaian tentunya. Nah pemirsa, sesuai pada kesempatan kali ini, di episode kali ini kita akan membahas tema yaitu berserah diri hanya kepada Allah. Dan alhamdulillah di studio sudah hadir Ustadz Hariyun Sagita MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita ketemu lagi ya Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah. Sehat walafiat dan tentunya tetap semangat ya Ustadz. Tetap semangat. Masya Allah. Nah nih Ustadz, mungkin langsung saja kita membahas, karena tentunya banyak sekali pembahasan tentang bagaimana kita berserah diri kepada Allah nih Ustadz. Betul. Jadi langsung aja, mungkin pemirsa di rumah juga sudah tidak sabaran ingin mendengar bagaimana sih sebenarnya berserah diri hanya kepada Allah ini dapat diimplementasikan. Silakan Ustadz, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan akramus syuhur. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan man huwa khairu maqama wa ahsanu nadiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarim kibaran wa sobiyah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya, wa ala alihi wa ashabihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du. Pemirsa TV Tanjung Pinang di mana saja berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sore hari ya, menjelang berbuka puasa, insya Allah kami akan menemani dengan motivasi diri melalui semangat menjalankan agama dengan ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat, terutama untuk diri kita pribadi, juga untuk keluarga kita, dan syukur alhamdulillah jika ilmu yang sudah kita dapatkan bisa kita sampaikan kepada orang lain, sehingga kita menjadi orang yang dikatakan pemberi petunjuk kepada kebaikan-kebaikan yang insya Allah Allah redha terhadap itu. Nah, pemirsa TV Tanjung Pinang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentu menyadari bahwa kita adalah manusia biasa,
manusia yang tidak bisa berbuat banyak karena struktur diri kita adalah dhaif, adalah lemah. Kita tidak punya daya dan kekuatan. Kita juga tidak punya ilmu yang cukup untuk berdiri sendiri seperti Allah berdiri sendiri. Kalau manusia, hamba Allah, dia tentu tidak bisa menandingi sang penciptanya. Jangankan kita ingin menciptakan langit dan bumi, atau misalnya memberi makan makhluk yang ada di bumi, kita menghitung jumlah alis kita ini saja kita tidak sanggup. Menghitung jumlah rambut kita juga tidak sanggup. Bahkan melihat sendiri secara langsung apa yang ada dalam perut kita yang kita bawa kemana-mana saja kita tidak sanggup. Begitulah lemahnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemana kita harus bersandar diri? Kemana kita harus bersandar? Kalau kita bersandar kepada jabatan kapan saja bisa dicopot. Ketika jabatan hilang, kita sudah tidak berdaya. Bahkan kita sudah tidak dihargai lagi. Kalau kita bersandar kepada harta tidak abadi, tidak kekal. Bisa jadi hari ini kita banyak harta, tapi nanti malam datang musibah, harta kita habis tanpa tersisa sedikit pun. Kalau kita bersandar dengan kemasyhuran, dengan keterkenalan kita, atau kekuatan tubuh kita semakin tua semakin melemah, dan kemasyhuran kita pun juga akan pudar, dan tentu tidak bisa bertahan lama. Maka kepada Allah lah kita hanya bisa bersandar seutuhnya. Kita bersandar kepada Allah karena Allah itu kekal dan abadi. Tidak ada awal dan mula, tidak ada akhir dan ujung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdiri sendiri. Kita sebagai hambanya mau menyembah Allah ataupun tidak mengurangi keagungan Allah. Kita mau bermaksiat setiap hari, Allah juga tidak dirugikan. Karena Allah telah menyiapkan sebuah tempat yang mana tempat itu ada balasan untuk kebaikan, dan tempat satu lagi adalah untuk keburukan. Kita menentukan sikap karena Allah kasihkan anugerah, yaitu akal dan pikiran, untuk memilah dan memilih bagaimana saya harus menentukan sikap, dari mana saya datang dan kemana saya akan kembali. Di dunia ini kita sebenarnya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka kita harus tambatkan, kita sandarkan jiwa dan raga kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin melaksanakan sholat, biasanya kita membuka sholat itu setelah takbiratul ihram, kita dengan doa iftitah. Di dalam doa iftitah itu, coba kita perhatikan apa yang kita baca di dalam itu. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitulah kita menyatakan seharusnya apa yang kita ucapkan itulah yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sholat, kita mengakui bahwa kita adalah makhluk Allah atau hamba Allah yang lemah. Kita katakan inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mayahya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aplikasi daripada itu, tentu seharusnya kita mengatakan kepada diri kita bahwa saya tidak punya daya dan kekuatan dalam apapun illa biidznillah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita umat Islam tentunya, setiap kita ingin keluar rumah atau setiap kita ingin melakukan sesuatu apapun, maka kita paling tidak memulai dengan Bismillah, menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim.
Atau jika kita ingin berpergian keluar dari rumah, kita tambah dengan setelah menyebut nama Allah dan kita tambah dengan doanya lagi. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri. Tidak ada daya dan kekuatanku kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa sombongnya kita sebagai hamba Allah yang sudah jelas kita tidak punya daya dan upaya, tidak punya kekuatan. Lalu kita tidak mau meminta tolong kepada Allah, tidak menyerahkan diri kepada Allah. Lalu kita berjalan di muka bumi ini, yang bumi ini juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai hamba Allah yang tidak ada daya dan kekuatan, maka tentu kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali semua kegiatan kita dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kita ketika keluar rumah, kita menyebut nama Allah. Bismillahi tawakkaltu, kepadamu aku berserah diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita ini terlalu sombong berjalan di muka bumi ini, melupakan apa yang sebenarnya mempunyai kekuatan dahsyat dan absolut di dalam diri kita. Di antaranya adalah ketika kita berjanji, kita mengatakan pasti saya lakukan. Tidak kita awali dengan insya Allah. Padahal ketika kita menyadari yang mengatakan pasti itu hanya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita tidak boleh mengatakan itu. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 23. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kamu katakan saya akan melakukan ini besok. Saya akan lakukan ini, pasti saya akan melakukan ini besok. Illa ayyasha Allah. Kecuali engkau katakan insya Allah. Saya ingin membahas sebuah kisah singkat tentang bagaimana aplikasi daripada insya Allah ini menjadi renungan kita. Suatu ketika ada seorang suami istri berjalan-jalan di pasar. Kemudian sang suami melihat ada seekor keledai yang sangat bagus. Dia bilang sama istrinya, "Wahai istriku, aku akan membeli keledai ini besok pagi." Istrinya mengatakan, "Katakanlah insya Allah wahai suamiku." Suaminya bilang, "Untuk apa insya Allah? Saya akan beli besok pasti. Duitnya sudah ada." Istrinya adalah istri yang penyabar. Dia tidak mau berdebat dengan suami. Dia langsung pulang. Pada esok harinya, sang suami dengan semangat mandi pagi, memakai baju yang bagus. Dia akhirnya berangkat ke pasar setelah berpamitan dengan istrinya. Apa yang terjadi? Karena kelemahannya, di jalan dia menemukan sebuah sumur. Dia ingin sekali mencuci muka di sumur tersebut. Ketika dia melihat sumur tersebut, uang yang ada di kantong bajunya ini jatuh ke sumur tersebut. Dia panik. Lalu dia bagaimana supaya bisa mengambil uang di dalam sumur tersebut? Lalu dia lepaskan, dia tanggalkan baju yang bagus itu. Dia gantung di dekat sumur, dia turun ke sumur, dia cari-cari ternyata uangnya nggak ketemu. Akhirnya dengan putus asa, dia naik ke atas lagi dan dia melihat bajunya sudah dicuri orang juga. Pertanyaannya, apakah dia akan melanjutkan pergi ke pasar? Uang tidak ada, baju pun dah hilang. Begitulah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah insya Allah. Tidak ada yang bisa kita katakan pasti kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali, Masya Allah Ustaz. Karena memang betul kita hidup di dunia ini, kita sebagai hamba Allah yang lemah, kita diciptakan oleh Allah, hidup di muka bumi ini pun juga penciptaan Allah. Jadi apapun itu yang kita lakukan tentunya kita harus berserah diri kepada Allah. Dari mulai kita bangun tidur hingga kita tidur kembali ya Ustaz. Betul sekali. Masya Allah, betul sekali. Nah ini pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut lagi bagaimana
bentuk kita berserah diri kepada Allah, bagaimana sikap-sikap kita untuk terus berserah diri kepada Allah. Setelah jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati.